Deklarasi relawan bersama Erick Thohir untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045, kita membutuhkan sosok pemimpin yang punya keberpihakan pada anak muda. Pada fase tersebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah angkatan muda produktif mendominasi populasi masyarakat Indonesia. Butuh kesiapan dan ruang untuk mengoptimalkannya menjadi anak muda produktif, sehingga potensi tersebut dapat mengeluarkan kita dari jebakan middle income trap. Kami, relawan Erick Thohir untuk Indonesia Maju yang terdiri dari Indonesia Muda, alumni Cipayung DKI for Erick Thohir, mahasiswa Bank ET, dan Rumah Indonesia, melihat figur Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang tepat untuk menahkodai Indonesia di masa depan. Kompetensi dari keduanya sangat dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas. Sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo telah menorehkan banyak prestasi. Berdasarkan indeks Global Firepower, kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat 13 dari 137 negara di dunia. Pak Prabowo telah membentuk komponen cadangan untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sekolah pertahanan, pembangunan fasilitas kesehatan dan sumber air, pembangunan alutsista dan pembangunan ketahanan pangan. Sementara itu, Mas Gibran Rakabuming Raka merupakan satu-satunya representasi untuk anak-anak muda dalam konsentrasi ini. Untuk menjadikan anak muda sebagai subjek pembangunan, kita butuh lebih dari sekedar afirmasi kebijakan, tapi juga representasi anak muda yang memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan jalurnya. Sebagai Wali Kota Solo, Mas Gibran mampu membangun infrastruktur yang berguna untuk masyarakat luas, percepatan vaksinasi di era pandemi, dan pemberdayaan UMKM. Kami, relawan Erick Thohir untuk Indonesia Maju, mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Selanjutnya, kami bersama teman-teman komunitas alumni Cipayung, mahasiswa banget dan Rumah Indonesia akan melanjutkan perjuangan untuk melengkapi dan membentuk harmoni yang mampu menyempurnakan visi Indonesia Maju dan Asta-Cita kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Dedi Ansari selaku Koordinator Indonesia Muda kepada Bapak Haris Rusli Moti selaku Komandan TKN Relawan. Sertifikat Rumah Besar Relawan Prabowo 08 tertulis, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada Rumah Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada alumni kelompok Cipayung DKI Jakarta. Sertifikat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada Indonesia Muda. Sertifikat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada mahasiswa Bank ET atau mahasiswa banget sebagai relawan pemenangan Prabowo Presiden masa bakti 2024-2029. Tertulis, terima kasih atas dukungan dan perjuangan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto Jaya Hadikusumo sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan perdamaian. Hashtag kita semua Indonesia, hashtag kita semua Prabowo Gibran.
tertulis Badan Pemenangan Presiden 2024 ditandatangani oleh Fauzi Badila, koordinator, ditandatangani oleh Haris Rusli Moti, wakil koordinator, tertulis di paling bawah damai, rukun, sejuk. Sah. Penyerahan sertifikat rumah besar relawan Prabowo 08 oleh Komandan Gov Relawan kepada Bapak Dedi Ansyari. Lalu selanjutnya penyerahan sertifikat rumah besar relawan Prabowo 08 dari Bapak Haris kepada Bapak Lady Okta Priyadi selaku koordinator alumni Cipayung. Selanjutnya dari untuk rumah Indonesia. Penyerahan sertifikat rumah besar relawan Prabowo 08 oleh Komandan TK Gov dari Bapak Haris kepada Bapak Arman Saputra selaku koordinator deklarasi relawan bersama dan Ketua Rumah Indonesia. Erick Thohir pada hari ini hadir, ada 4 relawan, ada Indonesia Muda, Rumah Indonesia, relawan Cipayung Plus, dan mahasiswa Bang ET atau mahasiswa banget. Serta yang kami muliakan para teman-teman wartawan yang pada hari ini sempat hadir di acara deklarasi bersama gabungan relawan Erick Thohir. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkumpul di rumah besar relawan Prabowo Gibran. Hari ini Bang, kita datang ke sini sebenarnya bukan hanya mendeklarasikan gabungan relawan, tapi juga mendaftarkan diri sebagai bentuk kami tertib administrasi di TKN ini. Sejatinya teman-teman relawan ini sudah bergerak tegak lurus dengan Pak Erick Thohir sudah 2 tahun belakangan, sama-sama berjuang atas prestasi Pak Erick Thohir yang telah memajukan anak muda dan BUMN. Hari ini prestasi-prestasi beliaulah yang membuat teman-teman relawan ini terus bergerak untuk Pak Erick Thohir sampai pada akhirnya perkembangan politik. Terpilihlah Prabowo Gibran untuk Capres dan Cawapres 2024. Maka kami bersepakat untuk sama-sama mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Ini sebenarnya kita sudah secara tidak langsung Bang sudah teraktivasi langsung di TKN Fanta. Tetapi mungkin karena ini harus teraktivasi juga ke teman-teman relawan di daerah, maka perlu kami mendeklarasikan relawan-relawan ini di TKN relawan Prabowo Gibran agar teman-teman di daerah juga ikut merasakan teraktivasi di TKN relawan Gibran. Oleh karenanya pada hari ini semangatnya adalah kami tegak lurus dengan Pak Erick Thohir untuk bersama-sama memenangkan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Mungkin demikian Bang yang dapat saya sampaikan. Relawan mahasiswa banget. Ini ketua umumnya adalah Mas Rafli Maulana. Sekjennya Mas Aldi Agus Setiawan, mohon berdiri. Karena Sekjen ya. Ada 4 komunitas relawan Erick Thohir yang hari ini hadir. Yang kedua relawan Indonesia Muda. Jadi ini yang tadi mahasiswa Indonesia Muda. Ketua umumnya adik saya sebelah kiri saya ini, Sekjennya Mas Dedi Ansori, ini ketua umumnya Bambang. Bambang. Oke. Selanjutnya relawan alumni kelompok
Cipayung DKI Jakarta. Ketua umumnya Lendi Oktaviani. Beliau. Lalu relawan Rumah Indonesia. Ketua umumnya adalah Arman Saputra, tadi ngasih sambutan. Lalu Muhammad Rida sebagai sekretaris. Yang lain boleh bisa memperkenalkan diri yang hadir depan sini, anak-anak muda semua. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman wartawan yang saya hormati, relawan Prabowo Gibran itu ada 4 kelompok besar. Jadi ada 4 kelompok besar yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang pertama adalah relawannya Pak Prabowo. Di sebelah sana itu dulunya adalah Rumah Besar Relawan Prabowo 08, koordinatornya Mas Fauji Badillah. Wakil koordinatornya saya. Nah, sudah hampir 8 bulan Rumah Besar itu dibuat untuk integrasikan dan menyatukan, kolaborasikan seluruh komunitas relawan pendukung Pak Prabowo. Lalu kelompok kedua itu relawannya Mas Gibran. Nah, ini juga tumbuh di mana-mana, yang diinisiasi, dimotori oleh anak-anak muda, anak-anak yang umur di bawah 30-an tahun. Nah, yang ketiga itu kelompok relawan Pak Jokowi. Nah, yang 2 periode mendukung Pak Jokowi, memenangkan Pak Jokowi menjadi presiden terpilih di 2 periode. Yang keempat itu relawan yang afiliasi ke partai politik. Di belakang sini, ini sebetulnya kantor KIM, markasnya Koalisi Indonesia Maju di sini. Ada 9 parpol yang mendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka juga membentuk komunitas relawan di luar dari struktur partai. Nah, hari ini tambah 1 lagi, relawannya Erick Thohir, yang kebetulan hari ini datang mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ada 4 kelompok sekarang. Saya harapkan kalau hari ini baru 4 komunitas, mudah-mudahan sampai pertengahan Januari ada 20-30 komunitas relawan yang terafiliasi dengan Erick Thohir untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ini tantangan dan kerja keras untuk Mas Dedi, Pak Mas Arman dan lain-lain agar makin memperluas cakupan kerja-kerja penggalangan di bawah Pak Erick Thohir. Erick Thohir sebagai sosok individu ya, bukan sebagai Menteri BUMN, jadi sebagai sosok individu. Nah, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu atau yang menjadi landasan seluruh komunitas relawan Prabowo dan Mas Gibran dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024 nanti. Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada kita semua sebagai komunitas relawan, demikian juga Mas Gibran, agar dalam menghadapi Pilpres 2024 kita menghadapinya, menjalaninya dengan cara-cara yang rukun, yang sejuk, yang damai. Kita diminta untuk tidak membuat pernyataan atau melakukan satu kampanye negatif yang konfrontatif dan provokatif. Kita diminta agar supaya dalam menghadapi Pilpres 2024 tidak membentur-benturkan antar satu agama dengan agama yang lain, tidak mengadu domba antara satu golongan, satu suku dengan golongan atau suku yang lain. Kita diminta oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran agar tidak menciptakan permusuhan antara satu anak bangsa dengan satu anak bangsa yang lain. Kita diharapkan, seluruh komunitas relawan Pak Prabowo dan Mas Gibran diharapkan menjadi teladan, menjadi contoh, membangun kerukunan kehidupan bangsa dan negara kita dalam menghadapi Pilpres 2024. Jadi demokrasi politik yang sedang kita jalani, demokrasi Pilpres yang sedang kita jalani,
atau yang sedang kita hadapi di 2024 nanti adalah demokrasi kerukunan, bukan demokrasi adu domba, bukan demokrasi gonto-gontoan, bukan demokrasi menciptakan permusuhan dan konflik antara satu kepentingan dan kepentingan lain, antara satu agama suku dengan suku agama lain. Pak Prabowo dan Mas Gibran menyampaikan dan berharap kepada kita semua agar tidak lagi mengulangi cara-cara politik yang terlalu panas seperti Pilpres 2019 yang lalu. Ini catatan pertama dari kami. Yang kedua, tugas relawan itu ada dua. Pertama adalah mensosialisasikan sosoknya Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya makin masif. Kalau kita ingin Pilpres ini sekali putaran pada bulan Februari nanti, maka kerja keras para relawan itu adalah mensosialisasikan sosoknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sosoknya itu, wajahnya mereka berdua ini harus makin dikenali oleh seluruh rakyat sampai ke pelosok-pelosok gang-gang terkecil. Melalui apa? Melalui akun media sosial kita, melalui alat peraga kampanye, melalui pernyataan-pernyataan dan konten-konten kita di medsos. Wajah mereka ini harus makin dikenali. Karena ketika masuk ke TPS, masuk ke bilik suara, dibuka tuh kartu suara, yang dilihat itu wajah. Mukanya Mas Gibran sama Prabowo itu yang dicoblos. Jadi mereka harus makin dikenali. Kenapa penting makin dikenali? Karena Pilpres besok serentak dengan pemilu DPR, pileg DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, DPD RI. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini, spanduk dan balihonya caleg DPRD 2 saja itu sama gedenya dengan fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nanti kalau sosialisasi kita kurang matang, nanti rakyat tak bisa bedakan mana capres mana caleg. Jadi harus makin dikuatkan. Nah, yang ketiga, yang kedua yang menjadi tugas relawan itu adalah mensosialisasikan programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada Astracita, ada 8 landasan programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Anda bisa googling itu. Lalu ada 17 program prioritas, ada 8 program cepat. Tidak semua program itu harus disosialisasikan. Sosialisasikan programnya bisa dijelaskan dan sesuai dengan segmen kalian. Misalnya segmennya Gen Z milenial, ya, yang disosialisasikan itu ya program subsidi startup milenial. Bahwa ada program Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk mensubsidi startup milenial. Yang kedua, sosialisasikan terkait dengan pelajar, mahasiswa segala macam dan lain-lain. Sosialisasikan program susu gratis, makan siang gratis untuk seluruh anak pelajar negeri, swasta dan pondok pesantren. Itu bisa dijelaskan. Jadi nggak perlu menjelaskan misalnya program yang tidak bisa dijelaskan. Contoh program pembentukan Badan Fiskal Nasional. Nah, pastikan fiskal aja belum tentu, yang di luar Fakultas Ekonomi belum tentu ngerti apa itu fiskal. Jadi nggak perlu menjelaskan hal seperti itu. Jadi tugas relawan itu untuk teman-teman adik-adik semua. Yang tugas relawan yang lain itu adalah membantu menyebarkan berita-berita positif, men-share berita-berita positif, konten-konten positif dari seluruh peristiwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau ada berita bagus di Newsly A, ada konten bagus di YouTube atau di Instagram, atau bantu share, sebarkan ke seluruh grup-grup WA kita atau ke komunitas media sosial kita. Jadi bantu sebarkan. Mulut kita bekerja, tangan dan kaki kita bergerak, juga tangan kita juga ikut men-share. Buat konten-konten positif. Ini sekarang ada yang kumpul sekitar 60-an ya, 60 orang lagi. 60 orang lagi. Bayangkan aja kalau setiap orang membuat konten tentang acara itu, maka yang nonton lebih dari yang hadir-hadir. Jadi pentingnya media sosial untuk anak-anak muda ini dalam rangka itu. Itu saya kira yang poin penting tugasnya relawan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan hari ini kita akan dari
Komando Relawan TKI Prabowo Gibran bersama Rumah Besar Prabowo 08 akan menyerahkan sertifikat kepada 4 komunitas relawan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nanti mungkin setelah ini akan ada prosesinya, dan saya mengucapkan selamat kepada seluruh komunitas relawan Erick Thohir bergabung di dalam keluarga besar relawan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita doakan semoga kehadiran dan komunitas relawan Erick Thohir ada 4 komunitas hari ini bisa menambah energi baru untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam sekali putaran pada bulan Februari tanggal 14 nanti. Jadi yang menjadi spirit besar dari seluruh komunitas relawan sekarang ini adalah pilpres sekali putaran minimal 57%. Kita harus memenangkan pilpres 2024 minimal 57%, sehingga kita bisa menang dalam sekali putaran. Lebih hemat biaya, lebih hemat energi, anggarannya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, subsidi untuk orang-orang yang